Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita mau sharing cara menyelesaikan Target Me Active Reconnaissance, di mana kita akan melakukan pengintaian aktif terhadap sebuah website. Simpelnya, kita bakal nyolek target buat cari tahu rahasia di baliknya. Mari kita langsung masuk ke praktiknya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakila Dalina Hadisti yang akan menyelesaikan task 1 hingga task 3. Bedanya sama Passive Reconnaissance, di Active Reconnaissance ini kita benar-benar berinteraksi sama sistem target. Ibaratnya kita lagi ngecek kunci jendela atau ngetok pintu rumah orang. Karena kita langsung nyentuh, ingat ya, lakukan ini hanya di lingkungan yang legal ataupun punya izin. Nah, untuk task pertama tidak perlu mengisi jawaban, jadi hanya tekan tombol hijau di samping ini. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan task kedua. Kita baca dulu materinya. Di sini kita menggunakan web browser dan developer tools. Di sini dibilang. Oke, kita masuk ke website yang ada di pertanyaan ini. Kemudian kita lihat apa sih itu pertanyaannya untuk kita gunain untuk cari berapa jumlah pertanyaannya menggunakan developer tools. Nah, kita Ctrl Shift I. Kemudian kita buka web debugger untuk nemuin file logic. Contohnya di sini ada file script.js. Oke. Pas dibuka ternyata jawaban atau list pertanyaannya yang tersembunyi kelihatan di sini karena kodenya bisa kita baca. Ada 8 ya, berarti kita tulis 8. Lanjut ke task ketiga yaitu ping. Ini logikanya tuh kayak main pingpong. Kita lempar bola berupa pakai data. Kalau target balik lempar berarti dia online. Secara teknis kita pakai protokol ICMP nih. Kita kirim echo request lalu tunggu echo reply dari target. Sesimpel itu buat tahu status mesinnya. Nah, kita start itu mesinnya. Kita tunggu sangat lama ya. Kita baca-baca dulu untuk materinya. Kita baca soalnya. Kita lihat hintnya di sini. Nah, dibilang di situ pakai main ping. Nah, kita masih tetap menunggu. Nah, udah terkoneksi untuk ininya, untuk terminal attack ininya. Kita enter, habis itu kita buka terminalnya lagi. Untuk pertama kita akan ketik main ping. Kemudian kita akan cari untuk jawaban dari paket ukuran data yang akan digunakan untuk ICMP. Di sini kita lihat yang sesuai itu kita lihat oke, min s oke, min s kita
Kita ketik -s sesuai yang diberikan oleh terminal. Kemudian berapa ukuran headernya? Nah, di -s itu juga ada jawabannya, 8 byte. Kita ketik 8. Kemudian memblokir ping secara default, kita tulis Y aja. Nah, untuk selanjutnya itu kita harus jalankan perintah ping ini, pin minc 10.10.48.42.128. Kita tulis ping minc 10.48.142.128. Nah, kita lihat berapa balasan yang akan dapatkan. Nah, di situ ada 10. Balasan pingnya ada 10. Kita tulis 10, periksa. Nah, sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semua, aku Putra Balkis akan melanjutkan task keempat yang berjudul jalur penelusuran. Oke, tanpa berlama lagi kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama, dalam cara router A, berapa alamat IP dari router atau hop terakhir sebelum mencapai tryhackme.com? Jawabannya itu 172.67.69.208. Kenapa? Karena pada hasil try router A, kita melihat daftar hop dari nomor 1 sampai 14. Setiap nomor ini menunjukkan satu router yang dilewati paket. Nah, untuk mencapai hop terakhir, kita lihat barisan paling bawah. Di sana tertulis 172.67.69.208. Artinya, ini adalah router terakhir sebelum paket mencapai tujuan. Oke, soal yang kedua, dalam router B, berapa alamat IP dari router atau hop terakhir sebelum mencapai tryhackme.com? Jawabannya 104.26.11.229. Kenapa? Karena pada try router B jalurnya lebih panjang daripada try router A. Jadi, kita scroll ke bawah, hasil hop terakhir adalah 26. Di sana tertulis 104.26.11.229. Artinya, ini adalah router terakhir atau langsung server tujuan. Oke, soal nomor 3, dalam try router B, berapa banyak router yang ada di antara kedua sistem tersebut? Jawabannya itu 26. Karena untuk menjawab jawaban ini, kita tinggal menghitung jumlah hop. Karena hop dimulai dari 1 hingga 26, maka router yang dilewati 26. Oke, soal yang keempat, jalan try router ke match him spasi IP, jawabannya tidak perlu dijawab. Karena soal ini bukan pertanyaan teori, tapi instruksi untuk praktik langsung. Saya akan membahas tentang task yang ke-8 yang berjudul Telnet. Oke, soal pertama, apa nama server yang sedang berjalan? Jawabannya itu Apache. Kenapa? Karena setelah kita melakukan koneksi ke target menggunakan perintah telnet machine underscore IP 80, maka kita kirimkan request sederhana seperti get garis miring http garis miring 1.1. Server akan memberikan respon seperti ini. http garis miring 1.1 200 oke. Server sama dengan Apache garis miring 2.4.61 Debian. Nah, bagian pentingnya ada di server sama dengan Apache garis miring 2.4.61 Debian. Dari sini kita bisa tahu bahwa nama server adalah Apache. Ini adalah server web server yang digunakan. Oke, soal kedua, apa versi server yang sedang berjalan di port 80? Jawabannya itu 2.4.61. Kenapa? Karena masih di hasil yang sama, server sama dengan Apache garis miring 2.4.61 Debian. Versi server ditunjukkan oleh angka setelah nama server. Apache adalah namanya, sedangkan 2.4.61 adalah versinya.
Baik semua, saya akan melanjutkan task 6. Saya sendiri Fadia Zahira akan melanjutkan task 6, yakni tentang netcat. Jadi setelah membahas Nmap, sekarang kita kenalan nih sama Ncat atau NC. Jadi para pentester sering menyebutnya sebagai Swiss Army Knife atau pisau Swissnya dunia jaringan. Kenapa? Karena netcat itu sangat fleksibel. Dia tuh bisa jadi klien buat nyambung ke server atau jadi server itu sendiri buat dengerin koneksi. Jadi salah satu kegunaan utamanya adalah banner grabbing. Jadi kita bisa mengintip versi software apa yang sedang jalan di sebuah port, cuma dengerin perintah sederhana kayak NC, IP target dan portsnya tuh berapa. Jadi di task 6 ini kita tuh diminta hubungkan attack box ke target lewat port 21. Jadi port 21 ini dia untuk FTP atau untuk file ya. Jadi cara ketiknya NC, lalu kita ketik nih targetnya apa dengan 21. Jadi setelah kita tekan nih NC, portnya dan IP targetnya dan port 21, ini kita ada kendala, jadi nggak bisa jalan. Jadi berdasarkan data dari 4 tahun yang lalu nih yang kami lihat dari YouTube dari YouTube orang lain, maka jawabannya itu 0.17. Terakhir, di task 7 kita merangkum semua alat dasar yang sudah kita pelajari nih. Meskipun terlihat sederhana, tapi alat-alat ini tuh dia sebagai pondasi sebelum kita memakai Nmap yang lebih canggih. Jadi pertama ada ping, gunanya tuh buat cek apakah target nih bangun atau nggak pakai paket ICMP. Kemudian ada trace route, bisa lihat nih jalan mana saja yang dilewati paket kita sampai ke target. Ini ada telnet dan netcat, alat cepat buat cek nih apakah sebuah port itu terbuka. Bahkan jangan remehkan web browser. Jadi dengan fitur developer tools, browser ini dia bisa jadi alat investigasi yang sangat kuat buat melihat cara kerja aplikasi web. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.